Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang bertemu dalam program Tuhan Yesus itu baik. Kenapa program ini berkata Tuhan Yesus itu baik? Karena memang Tuhan kita baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia selalu baik untuk kita semuanya. Haleluya. Nah Bapak Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan untuk kita bersama-sama. Saya ingin menyampaikan kabar baik untuk kita. Hari ini saya sampaikan dengan tema, sebagai anak Tuhan, kita harus selalu siap menghadapi segala keadaan. Sekali lagi, sebagai anak Tuhan, kita harus selalu siap menghadapi segala keadaan. Nah, memang Bapak Ibu Saudara, semua manusia hidup dalam satu ruang yang namanya keadaan. Walaupun bentuk dan keadaan itu berbeda-beda Bapak Saudara. Ada keadaan yang menyenangkan, ada pula yang tidak. Ada keadaan yang memprihatinkan, mungkin ada pula keadaan yang tidak Bapak Saudara. Ada keadaan yang sangat senang sekali, ada pula keadaan mungkin tidak Bapak Saudara. Namun hari ini saya akan sampaikan kenapa kita sebagai anak Tuhan harus selalu siap menghadapi segala keadaan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Nah, saya akan baca untuk kita bersama-sama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau sampaikan Bapak Saudara, pada masa hidup Musa, Yosua hidup dalam keadaan yang senang. Pada masa Musa hidup Bapak Saudara, Yosua hidup dalam keadaan yang bergembira, keadaan yang selalu bersuka cita. Kenapa Bapak Saudara? Karena Yosua adalah orang yang dekat dengan Nabi besar pada waktu itu. Dia adalah orang yang sangat dipercaya oleh Musa. Bahkan satu-satunya orang yang dipersiapkan oleh Musa untuk menggantikannya Bapak Saudara. Bahkan Bapak Saudara, kenapa Yosua ini senang dan bersuka cita? Karena pada waktu Musa hidup, Yosua belum memiliki tanggung jawab yang berat, sehingga hidupnya selalu bersuka cita, sehingga dia selalu mengalami keadaan-keadaan yang bergembira Bapak Saudara. Jadi kegembiraannya sangat mungkin hebat sekali, dan keadaannya mungkin beda dengan keadaan setelah Musa mati Bapak Saudara. Namun kalau kita perhatikan, namun setelah Musa mati, Yosua diurapi menjadi pengganti Musa. Sejak saat itu keadaan berubah total. Keadaan sangat mungkin berubah sekali Bapak Saudara. Dari keadaan yang senang kini menjadi keadaan takut. Mungkin kini menjadi keadaan yang gelisah. Bahkan mungkin menjadi keadaan yang sangat mengkhawatirkan Bapak Saudara. Kenapa? Mungkin karena ia tidak mampu. Ia merasa tidak mampu untuk memimpin bangsa Israel. Bayangkan, Musa saja Bapak Saudara belum sanggup membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Sedangkan Yosua melihat siapa dia. Dia berpikir keadaan itu pada waktu itu keadaan yang sangat menakutkan. Ia berpikir keadaan itu pada waktu itu keadaan yang sangat mengkhawatirkan, sehingga ia merasa ia tidak mampu. Ia merasa ia masih muda. Ia merasa ia tidak akan sanggup, bahkan gagal sama sekali Bapak Saudara. Jadi ketika Yosua mengalami keadaan seperti itu Bapak Saudara, Allah datang dan berfirman kepada Yosua. Tuhan ngomong sama Yosua, hambaku Musa telah mati, oleh karena itu bersiaplah sekarang. Perhatikan sekali lagi Bapak Saudara, ketika Musa mati, Allah berfirman kepada Yosua. Allah ngomong sama Yosua, hambaku Musa telah mati, oleh karena itu bersiaplah sekarang. Bayangkan Bapak Saudara, Tuhan suruh kepada Yosua harus bersiap saat itu juga, sekarang. Tuhan gak ngomong bersiaplah besok, Tuhan gak ngomong bersiaplah lusa, atau Tuhan gak ngomong bersiaplah 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, atau 1 tahun lalu lagi. Tuhan gak ngomong, tapi Tuhan ngomong kepada Yosua, bersiaplah sekarang. Nah, dari kalimat tersebut Bapak Saudara, dapat kita ketahui bahwa Yosua ada dalam keadaan yang tidak siap sebenarnya.
Dari kalimat tersebut, Yosua sebenarnya ada di dalam keadaan yang tidak siap. Kenapa Bapak Saudara? Karena Tuhan ngomong sama Yosua, bersiaplah sekarang. Nah, sebagai pertanyaannya, apa yang harus dipersiapkan Yosua? Sehingga Tuhan harus menyampaikan pesan kepada Yosua, hambaku Musa telah mati. Oleh karena itu bersiaplah sekarang. Yang harus dipersiapkan Yosua, Bapak Saudara, yang pertama, Yosua harus mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada. Segala kemungkinan yang ada. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Saudara, kemungkinan-kemungkinan yang ada yang Tuhan sampaikan adalah kemungkinan yang hebat dan luar biasa kepada Yosua. Perhatikan ayat 2 Bapak Saudara dan ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka dan kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah Bapak Saudara, firman Tuhan ngomong kepada Yosua, bersiaplah sekarang. Kata Tuhan kepada Yosua, keadaan berubah. Mungkin Yosua mengalami ketakutan, kegelisahan, bahkan kekhawatiran. Karena Tuhan menyuruh dia harus sekarang bersiap. Nah, sebagai pertanyaan, apa yang harus dipersiapkan oleh Yosua? Yang harus dipersiapkan, Yosua harus mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Tapi Tuhan sudah ngomong, kemungkinan yang terjadi adalah kamu akan mendapatkan tanah Kanaan. Kamu akan mendapatkan apa yang sudah kujanjikan kepada Musa, kata Tuhan. Hebat sekali Bapak Saudara. Walaupun keadaan mungkin berubah, yang tadinya Yosua tidak memiliki tanggung jawab, tapi hebatnya Tuhan sudah berjanji kepada Yosua bahwa dia akan menginjakkan kaki di tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Musa, Bapak Saudara. Jadi mungkin berbagai-bagai kemungkinan terjadi. Yosua mungkin belum berpikir, nggak akan bisa. Musa saja sebagai tuanku, Musa saja sebagai orang yang sudah memimpin kami, nggak berhasil. Sedangkan aku siapa lagi? Nggak mungkin aku bisa berhasil. Tapi Bapak Saudara, Yosua harus tetap bersiap. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh Bapak Saudara. Berbagai-bagai kemungkinan bisa terjadi di depan Yosua pada waktu itu. Bahkan mungkin dia harus mengalami kegagalan. Barangkali dia harus mengalami mungkin kesusahan. Barangkali mungkin dia harus mengalami kekalahan ketika mereka berperang. Jadi kemungkinan yang ada di depan Yosua, mungkin dia bisa gagal menyeberangi sungai Yordan. Mungkin dia bisa kalah menghadapi tentara Yeriko dan lain-lain Bapak Saudara. Tapi saya mau sampaikan bahwa orang yang mau berhasil, orang yang mau sukses adalah orang yang siap menghadapi segala kemungkinan terjadi Bapak Saudara. Contohnya Albert Einstein Bapak Saudara, seorang ilmu fisika. Kalau kita perhatikan Albert ini, dia selalu berusaha menciptakan segala sesuatu yang belum pernah ada. Dia mencampur segala bahan-bahan kimia. Dia mulai coba sana sini. Terus itu yang dilakukan setiap hari. Suatu saat Bapak Saudara, ruang laboratorium daripada Albert ini terbakar. Ruangannya terbakar. Dan apapun yang ada di ruangan itu habis Bapak Saudara. Sebagai pertanyaannya, apakah Albert berdiam diri? Apakah dia stres? Apakah dia mundur? Apakah dia angkat tangan? Aku tidak lagi melakukan itu. Aku menyerah. Aku gagal. Tidak Bapak Saudara. Ketika ruang laboratorium terbakar, dia tidak stres, dia tidak mundur. Dia tetap lakukan itu. Karena dia tahu segala sesuatu yang dia lakukan pasti ada dampaknya. Pasti ada kemungkinan yang terjadi, baik gagal tidaknya Bapak Saudara. Nah, sebagai anak Tuhan, saya mau sampaikan Bapak Saudara, kenapa kita harus siap menghadapi segala keadaan.
Sebagai anak Tuhan, kenapa kita harus siap menghadapi segala keadaan? Karena Tuhan yang memimpin kita, yang akan selalu menuntun kita, yang akan selalu memelihara kita, bahkan yang akan selalu mengajari kehidupan kita, Bapak Saudara. Kenapa Yosua bisa berhasil? Karena dia tahu yang menyuruh dia harus maju, yang menyuruh dia harus berangkat, yang menyuruh dia harus menyeberangi sungai Yordan adalah Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan berjanji, apa yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Saya mau sampaikan Bapak Saudara, jangan lihat keadaan-keadaan di depanmu, keadaan yang mungkin begitu rumit sekali, mungkin begitu hebat sekali, yang mungkin tidak mungkin kita pikirkan bisa selesai. Tapi sebagai anak Tuhan, saya bilang Bapak Saudara, saya mau sampaikan bahwa Tuhan bersama dengan Bapak Saudara. Segala sesuatu yang sulit, Tuhan akan mampukan kita, sehingga kita boleh mengatasinya, sehingga kita boleh melewatinya, Bapak Saudara. Jangan kalah sebelum bertanding. Jangan berpikir aku gak bisa sebelum melakukan. Tapi lakukanlah bersama dengan Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, bersiaplah sekarang. Kamu akan bisa, kamu akan mampu, kamu akan berhasil, kata Tuhan kepada kita. Amin. Oleh karena itu, saya mendorong semuanya, kepada kita semuanya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk menghadapi segala keadaan. Karena keadaan akan Tuhan ubahkan menjadi keadaan-keadaan yang baik. Keadaan yang tidak mungkin kita harapkan akan kita dapatkan menjadi keadaan yang baik. Karena Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara.